Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah kajian rutin malam Kamis di Masjid Ummu Habibah. Marilah kajian pada malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini sebagai dasar amalan-amalan yang kita lakukan. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para kaum muslimin muslimat yang selalu berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita sebagai kaum muslimin kelak juga akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rutin malam Kamis di Masjid Ummu Habibah yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara yang sangat nikmat ini, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Walaupun akhir-akhir ini dalam kondisi yang berbeda dari biasa-biasanya karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan tidak mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi membuat ibadah kita semakin khusyuk, semakin rutin, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rutin malam Kamis di Masjid Ummu Habibah. Kita baru saja melaksanakan sholat Idul Adha beserta penyembelihan hewan kurban. Dan alhamdulillah di Masjid Ummu Habibah ini tahun ini bisa melaksanakan kurban sapi sebanyak 4 ekor, kemudian kambing ada 6 ekor. Semua dari jamaah Masjid Ummu Habibah. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang yang berkorban itu diterima ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lantas jamaah bertanya, kurban itu untuk apa? Keutamaan kurban itu apa toh?
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru smallahi ala ma rayaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu wa basyiril mu'bitin. Quran surat Al-Hajj 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyariatkan kepada umat manusia, tiap-tiap umat itu adalah berkorban. Ini diawali dari umat Nabi Adam alaihissalam, yaitu diawali dengan korban antara Habil dan Qabil. Bagaimana yang diterima adalah orang yang ikhlas memberikan apa yang dimilikinya yang baik-baik. Ya. Itu adalah korban sudah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW juga telah disyariatkan untuk berkorban. Dan sebagai ibrah, pelajaran, berkorban ini adalah dari umat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau sendiri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak mempunyai keturunan. Setelah mempunyai keturunan, waktu menyenang-nyenangkannya, anaknya menggemas-gemaskannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya. Nah, ini adalah perintah betapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat-umat para nabi untuk berkorban. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menguji ketakwaan beliau. Dan alhamdulillah, Nabi Ibrahim telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah menjadi suri teladan umat-umat sampai akhir zaman, yaitu dengan berkorban seperti kita kemarin telah melaksanakan korban binatang ternak itu. Nah, ini adalah salah satu keutamaan korban, itu adalah mengenang bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya,
nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Jadi saat Nabi Ibrahim bermimpi berulang kali untuk menyembelih anaknya, maka disampaikanlah mimpinya itu kepada putranya. Dan putranya pun dengan sabar, dengan ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada bapaknya, Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ternyata keikhlasan, kesabaran mereka diganti dengan seekor kambing kibas yang sangat besar sebagai ganti penyembelian Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama, yaitu mengenang bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diikuti oleh umat-umat sesudahnya. Keutamaan yang kedua adalah melaksanakan korban bisa dikatakan sebagai syiar terhadap Islam. Jadi berkorban itu adalah syiar terhadap Islam. Karena berkorban dengan tata cara, aturan yang baik itu hanya Islam. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah berkorban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikian dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi jamaah kajian malam Kamis, bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan daging korbannya, bukan darah korbannya, tetapi bagaimana ketakwaan kita, keimanan kita, keikhlasan kita di dalam menyerahkan korban itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita semua. Kemudian keutamaan yang keempat, berkorban merupakan ibadah yang bisa dikatakan paling utama. Karena diperintahkan Allah di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah. Nah, ini adalah mengapa dikatakan utama? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan melaksanakan korban. Nah, mengapa ini dikatakan ibadah yang utama? Karena korban ini disejajarkan, disandingkan dengan perintah sholat. Perintah korban disandingkan dengan perintah sholat.
Kemudian keutamaan yang kelima jamaah kajian malam Kamis di Masjid Ummu Habibah, bahwa berkorban merupakan salah satu ciri keislaman seorang muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini karena pentingnya berkorban, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, mempunyai uang, mempunyai kesempatan, kemudian dia tidak berkorban, maka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mendekati tempat sholat itu. Kemudian keutamaan yang keenam, berkorban sama artinya kita membahagiakan sesama manusia. Karena kita saling memberikan daging korban kepada tetangga kiri kanan kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kaum fakir miskin, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi ini menambahkan bagaimana kita bisa bersilaturahmi sehingga kita bisa membahagiakan mereka. Keutamaan yang ketujuh, banyak kebaikan yang diperoleh dari setiap apa yang kita korbankan, termasuk bulunya. Dari Zaid Ibnu Arham, ia berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah korban itu? Rasulullah SAW menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Jadi setiap helai hewan yang kita korbankan itu ada nilai kebaikannya. Berkorban merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Ini adalah keutamaan yang ke-8. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah melebihi dari mengucurkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hewan korban yang telah kita sembelih nantinya akan menjadi kendaraan yang membantu kita di akhirat kelak. Kemudian jamaah, keutamaan yang ke-9, berkorban akan membuat kita menjadi semakin dekat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Al-An'am ayat 162-163. Kemudian jamaah yang terakhir, keutamaan berkorban akan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita. Dan bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kurban. Demikianlah jamaah kajian malam Kamis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita selalu bisa rutin, walaupun tidak bisa ketemu kajian di masjid, tetapi bisa online, bisa kita saksikan di Facebook, di YouTube, ya, sebagai bentuk kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.